Kita beralih ke informasi lain, Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang mengatur masa penugasan guru honorer yang dibatasi hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini membuat para guru honorer mencemaskan masa depannya. Kecemasan dirasakan oleh Nisa, salah satu guru honorer di SD Negeri 5 Samarinda Ilir, Kalimantan Timur. Meski pasrah, tapi ia juga cemas dengan kondisi ekonomi ke depannya. Apalagi selama 4 tahun menjadi guru honorer, dirinya bergantung pada gaji dari dana BOS yang baru diterima setelah diakumulasi per 6 bulan. Piring nasi kita ada di sini. Kalau misalnya kita diberhentikan, kita juga bingung harus kemana lagi nyari. Harusnya sih kalau memang ada kebijakan seperti itu, pemerintah juga harus punya solusi lain untuk kami yang para honorer. Karena rata-rata honorer di sini semua pada udah berumah tangga, terus ada yang punya anak, berharap dari dana Bosnas, kalau misalnya dana tersebut cair baru kami digaji. Keseringannya gaji itu per 6 bulan, per 3 bulan baru digaji. Saudara, di tengah dedikasi mencerdaskan anak bangsa, guru honorer kini diliputi kecemasan tentang masa depan mereka. Rencana penghapusan status guru honorer pada akhir tahun 2026 menciptakan ketidakpastian baru bagi para guru honorer. Padahal banyak sekolah yang bergantung pada tenaga honorer. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Ali Ruyani bersiap berangkat jalankan tugasnya sebagai guru honorer di SDN 1 Jayasari, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Lebih dari 1 jam perjalanan, sejauh 30 km, harus ditempuh pria 51 tahun ini setiap hari. Pengabdiannya tak mudah. Ali harus meminjam kendaraan, melintasi jembatan gantung dan jalan rusak, hingga pernah kehabisan ongkos untuk tiba di sekolah tempatnya mengajar. Nanti besok ya Bu ya, saya bayar ya. Pegang aja KTP saya tuh. Selain saya pinjam kendaraan, terus ada kerusakan, pecah ban, kehabisan bensin gitu kan. Terkadang saya dengan berat hati, malu sebetulnya ya, menukar bensin dengan KTP. Selama 14 tahun mengabdi, baru 3 tahun terakhir Ali menerima honor Rp750.000 per bulan. Sebelumnya, ia hanya digaji Rp250.000. Itu pun kerap dirapel 3 bulan sekali. Jauh dari cukup untuk memenuhi biaya hidup istri dan 4 anak. Ali pun harus kerja serabutan, mulai menjadi ojek pengantar makanan, hingga mencari dan jual rumput Rp10.000 per karung demi menyambung hidup. Namun di tengah perjuangannya sebagai pendidik, Ali dihadapkan rencana penghapusan tenaga honorer paling lambat akhir tahun 2026 sesuai Undang-Undang ASN. Ia tidak bisa lagi mengajar jika masih berstatus honorer. Sementara untuk diangkat menjadi guru ASN jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tak kunjung ada kepastian. Lulus di P3K ataupun PNS gitu ya. Seperti itu besar harapan. Ketika mungkin tidak ada tidak terekrut ataupun tidak lulus, itu mungkin sudah jadi bagian nasib pribadi saya. Kalau khawatir sudah barang pasti, sudah tentu pasti khawatir. Kepala SDN 1 Jayasari Wardono menyebut penghapusan tenaga honorer akan membuat sekolah semakin kekurangan guru. Sebab selama ini sekolah banyak bergantung pada tenaga honorer seperti Ali. Kalau dihapuskan ya bagi kami ya berat juga Pak, karena beban mengajar. Kalau satu orang memegang beberapa kelas, nanti bagaimana Pak untuk hasil yang diharapkan? Jelas Pak sangat dibutuhkan sekali. Untuk guru honorer tetap harus ada Pak.
Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian status, para guru honorer tetap datang mengajar dengan penuh semangat. Pihak sekolah berharap pengabdian mereka dapat lebih dihargai dan diperjuangkan. Dan saudara, saksikan Berkas Kompas episode Nasib Guru Honorer di Ujung Pengabdian selengkapnya di kanal YouTube Kompas TV. Dan untuk membahas terkait topik ini, saudara sudah terhubung dengan salah satu guru honorer di sekolah dasar di Samarinda, Kalimantan Timur. Ada Ibu Anissa Meidianti. Selamat malam Bu Anissa, apa kabar? Baik. Kabar baik, semoga selalu untuk Anda Bu Anissa. Bu Anissa, sudah berapa lama menjadi guru honorer Bu Anissa? Sudah 4 lebih. 4 tahun dan saat ini mengajar di mana Bu? Saat ini saya mengajar di Samarinda Ilir. Kami kurang jelas mendengar suara Bu Anissa. Mengajar di mana Bu Anissa? Saat ini saya mengajar di SD Negeri 005 Samarinda Ilir. Oke, SD Negeri 005 ya Bu ya. Bu Anissa, dalam 4 tahun terakhir ketika mengajar dan mengabdi sebagai guru honorer, apa Bu Anissa juga pernah untuk ikut seleksi PPPK atau ASN? Ya, pernah. Ya, hasilnya bagaimana Bu? Karena sebenarnya gini Mbak, saya jadi guru honorer itu awalnya bukan sebagai guru, tapi sebagai petugas perpustakaan sekolah. Tapi karena pada saat itu sekolah kekurangan guru, maka kami yang statusnya cuma tenaga kependidikan ditarik untuk mengisi kelas. Jadi mengisi kekosongan guru. Akhirnya saya ikut jadi guru, padahal kalau untuk ditanya saya lulusan apa, saya bukan lulusan pendidikan, saya lulusan sarjana ekonomi, sarjana manajemen. Oke, berarti dari yang awalnya penjaga perpustakaan, kemudian isi kekosongan menjadi guru kelas begitu. Nah, selama jadi guru honorer, bagaimana pengalaman yang Ibu rasakan? Kesejahteraannya seperti apa? Kalau kesejahteraannya ya seperti kita ketahui ya Mbak, gaji honorer itu nggak besar, mungkin bisa dibilang relatif kecil. Tapi ya dijalanin aja. Cuman dengan duka yang lumayan banyak yang kami alami. Oke. Dengan adanya surat edaran yang baru keluar akhir-akhir ini, bagaimana Bu Anissa mengetahuinya? Awal kami tahu juga, untuk saya pribadi agak sedikit khawatir ya Mbak ya, karena di sini tempat kita cari makan, kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya kami yang guru-guru honorer itu diberhentikan, kemana lagi kita akan mencari penghasilannya? Ada jaminan nggak Bu dari pemerintah daerah? Tapi sebelumnya saya mau mengkonfirmasi kepada Ibu. Ibu berarti masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik ya Bu ya? Alhamdulillah masuk. Oke, berarti kalau masuk dalam data Dapodik, ini juga sebagai informasi ke masyarakat juga. Kalau Ibu masuk dalam data Dapodik, artinya Ibu masih bekerja sampai nanti di akhir tahun 2026, begitu Ibu? Penjelasannya seperti apa Bu? Kalau dari konfirmasi dari pemerintah, kita belum ada sosialisasi terkait isu ini. Tapi ya kita sudah siap dengan informasi yang masih ada. Oke. Ini nggak ada jaminan Bu dari misal kepala sekolah, kemudian dari dinas pendidikan terkait ikut CPNS juga yang mungkin juga udah beberapa kali dicoba sama Bu Anissa? Belum, kalau untuk tadi saya bilang belum ada sosialisasi. Hanya saja kalau dari kepala sekolah kami masih mengusahakan. Nanti mau ini dibicarakan dengan yang di atas. Bagaimana ada tindak lanjutnya atau tidak. Iya, Ibu, ini cerita yang sangat menginspirasi. Dengan adanya surat edaran seperti ini yang mungkin bagi Ibu menimbulkan kekhawatiran sendiri. Kenapa sih Bu Anissa masih tetap mau mengajar hingga detik ini? Pertama, karena memang saya lahir dari keluarga pendidik ya Mbak ya. Saya lahir dari keluarga pendidik, jadi kebetulan saya ngeliat anak-anak itu saya senang. Nggak nyampe 1 tahun saya bekerja di sekolah, kok saya nyaman, saya nikmatin. Terus saya jalanin sampai sekarang, karena memang saya senang, sudah nyaman. Udah ada rasa
bangga, ada rasa besar sendiri ketika saya misalnya berhasil mendidik anak yang dari nggak bisa jadi bisa. Oke. Dengan kekhawatiran ini tidak mengurangi motivasi ibu menjadi guru. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Ibu terima kasih banyak sekali atas keteguhan Ibu Anissa, terutama dalam mendidik anak bangsa. Bu Anissa, kemudian dengan adanya keputusan ini, kedepannya seperti apa, Bu? Ibu sudah menyiapkan apa saja dengan keputusan yang ternyata guru honorer hanya diperbolehkan mengajar sampai nanti akhir Desember 2026? Kalau untuk sekarang saya belum ada gambaran apa yang akan saya lakukan kalau memang kebijakan itu terjadi. Tapi ya ambil sekarang sambil pelan-pelan mencari solusi lain juga Mbak. Karena kalau terburu-buru bisa takutnya hasilnya tak maksimal. Jadi ya udah nggak apa-apa, sambil menunggu, sambil juga mencari solusi. Jadi ibu hanya dari hari Senin sampai hari Jumat ini mengajar di sekolah saja? Iya, benar. Iya. Oke, baik. Apa yang ingin disuarakan Bu kepada pemerintah terkait nasib guru honorer saat ini? Nah, saya mungkin saya mewakili teman-teman honorer yang ada di seluruh Indonesia. Kami cuma minta jika memang ini kebijakan yang dilaksanakan nantinya, minta solusinya, jalan tengahnya untuk kami supaya kami juga nggak berhenti di situ aja. Harus ada solusinya dari pemerintah seperti apa? Apakah kami bisa status kami dari honorer bisa diangkatkah, atau misalnya ada kebijakan lainnya? Kami cuma minta kebijakan yang sama-sama menguntungkan. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi kisah bersama kami di Kompas Malam. Semoga segera ada solusi yang sesuai, jalan tengah yang sesuai dengan harapan para guru honorer. Dan terima kasih atas dedikasinya, atas cintanya kepada anak bangsa Indonesia. Terima kasih Bu, salam sehat selalu Bu Anissa. Iya, bersama.